Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nida Kulota Akyun. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang politik dan COVID-19. Nah, jadi bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam kebijakan pandemi COVID-19 ini? Penyebaran virus corona semakin marak di Indonesia dengan ditandai pertambahan kasus positif dan kasus meninggal. Kebijakan dan antisipasi kewaspadaan pandemi ini baru dimulai oleh pemerintah, tepatnya di bulan Maret 2020. Dampak dari kewaspadaan pandemi dan darurat kesehatan masyarakat ditetapkan Presiden RI di tanggal 31 Maret 2020 yang berimbas kepada beberapa sektor, elemen seperti ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, dan terutama pendidikan. Pendidikan pun berasakan dengan pemberlakuan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, atau sebutan lainnya study at home, study from home, dan guru atau dosen pun bahkan pekerja sektor non-informal melakukan work at home, work from home atau biasa disingkat WFH. Nah, jadi apa sih partisipasi politik itu? Jadi mungkin sebagian orang dalam dunia politik sudah sangat betul memahaminya. Jadi partisipasi politik menurut saya adalah ekspresi atau perilaku lanjut mengenai sosialisasi politik yang ada di dalamnya terjadi komunikasi politik. Dari hal itu bisa kita lihat bahwa aktivitas tersebut berpengaruh untuk menentukan bagaimana kepentingan dikomodir untuk turut andil dalam pengambilan keputusan akan suatu hal dalam suatu negara. Menurut Huntington, partisipasi tidak hanya individu ataupun kelompok yang memiliki kekuasaan di dalam lingkup kerja, pemerintahan, atau lembaga politik saja, tetapi bisa dilakukan oleh individu dan kelompok, lembaga, atau asosiasi yang berada di lingkungan pemerintahan. Partisipasinya pun bisa disampaikan secara langsung ataupun tidak, baik melalui media sosial, video, web, berita, atau melalui surat resmi, baik yang sifatnya kesadaran diri sendiri, atau melalui mobilisasi oleh unsur suprastruktur dan infrastruktur politik. Pandemi COVID-19 membuat semua elemen atau sektor terdampak, membuat para akademisi lembaga kesehatan, mahasiswa atau kelompok yang lain terlibat langsung dalam menyoroti kebijakan pemerintah akan penanganan COVID-19 dengan teori politik yang bersifat pluralis, dan masyarakat kita yang cenderung mengarah ke sana dengan melihat ke pendekatan ini komponen jaringan interaksi antar individu maupun kelompok dapat terjalin karena sinkronisasi atau penyelesaian dalam konteks kemajemukan masyarakat dan sistem pemerintahan kita yang demokrasi. Jika hanya pemerintahan dan para elit politik saja yang membuat kebijakan dan merumuskan tanpa memandang evaluasi atau aspirasi penyampaian dari luar, apakah negara kita sudah menghapus nilai demokrasi? Walaupun memang pemangku kebijakan tetap ada di pemerintahan, tetapi konsep kekuasaan alokasi dan distribusi harus tetap diperhatikan dalam skema perpolitikan yang dijalankan, terlebih lagi di tengah situasi pandemi virus mematikan seperti ini. Komponen dan interaksi dan hubungan yang kuat sangat dibutuhkan untuk bersama-sama menangani wabah COVID-19 dengan keterbukaan individu atau kelompok yang tidak memiliki kepentingan di dalam pemerintahan bisa memberikan aspirasi baik saran atau kritik dalam pengambilan kebijakan atau keputusan kalangan masyarakat kelas ekonomi bawah ataupun kalangan yang terdampak. Dengan dibangun sinkronisasi partisipasi tersebut dan keterbukaan pemerintah melalui gugus tugas penanganan COVID-19 bisa mempelajari ataupun mengevaluasi kebijakan yang sudah ada ataupun yang akan datang nantinya. Sistem keterbukaan informasi dan penyampaian aspirasi membuat hubungan sosial yang baik antara pemerintah dan rakyatnya dan kedisiplinan penuh akan peraturan yang sudah dirancang. Bersama dengan begitu, pandemi COVID-19 bisa segera diredam dan berjalan dengan baik. Sekian yang saya sampaikan, mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.